Assalamualaikum, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya dengan penuh tenaga untuk menyalurkan sihir tersebut. Dan bola tersebut pun berubah seketika dan mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Bola kristal tersebut pun malah menjadi hancur, dan Choi pun menyadari bahwa kekuatan sihirnya tersebut belum sepenuhnya dikeluarkan. Choi pun memastikan bahwa ia bisa mendapatkan rank yang lebih tinggi dari 30 tahun yang lalu. Kekuatan sihir bola kristal jauh lebih tinggi daripada rata-rata hunter. Ketika hunter yang sedang diuji mengalirkan kekuatan sihirnya, dan hunter pun mulai kelelahan karena bola kristal tersebut masih seperti semula dan tidak berubah. Dan Choi pun berkata, "Aku belum terbiasa mengendalikan kekuatanmu, dan aku harus menunjukkan pada mereka beberapa kekuatanku." Dan gadis itu berkata, "Apa maksudmu? Kau menunjukkannya dengan sengaja, karena aku tidak menginginkan identitasku terbongkar. Di Abyas kau bisa mencari pertarungan kuat sesukamu, tapi di bumi mereka mengatur peluang tersebut dengan ketat." Choi pun berkata bahwa penilaian naik ke rank A hanya diberikan kepada hunter rank B. Penilaian pun telah selesai oleh dokter tersebut. Melihat penilaian tersebut, Odaigon pun merasa teknik penilaian tersebut pun primitif. Dan dokter pun menelepon seseorang yang mencurigakan. Sebuah profil di mana penilaian Odaigon terlihat. Ia mendapatkan rank B. Dan Choi pun ingin juga melihat penilaian ranknya tersebut. Tiba-tiba Choi pun terkaget. Profil penilaian Choi pun tidak berubah sama sekali. Terlihat ranknya pun masih sama. Choi pun kebingungan mengapa kemampuan dirinya tidak meningkat. Dan datanglah seorang Parker. Dan Parker pun mengatakan kepada Choi bahwa Choi sudah menyelamatkan nyawa Parker di dalam dungeon. Dan Parker pun ingin memberikan hadiah kepada Choi sebagai ucapan terima kasih. Parker pun mengajak Choi dan Odaigon ikut bersama ke rumah Parker untuk tempat tinggal Choi tersebut. Dan mereka pun bergegas menggunakan mobil tersebut dan berbincang di dalam mobil. Odaigon pun berkata, saat seluruh goblin dalam Efes berada dalam keputusasaan, itu adalah hari di mana saat Master Sang Dewa Abyas muncul di hadapan kami. Choi pun tidak melupakan hal itu. Para goblin tersebut pun menyambut Choi dengan penuh rasa terima kasih dan mengklaim bahwa mereka ingin membalas budi kepada Choi. Para goblin tersebut pun menawarkan tempat mandi dengan slime untuk Choi. Slime tersebut pun bisa menghilangkan stres dan mencairkan kulit yang mengeras di tubuh. Dan goblin itu pun menawarkan bayi-bayi bangsawan sebagai persembahan kepada Choi. Tapi Choi menolaknya agar bayi-bayi tersebut diperlakukan dengan lembut. Odaigon pun merasa cemas apakah yang diceritakan itu terganggu kepada Choi. Choi pun hanya menganggapnya itu sebuah perbedaan dan tidak terlalu memikirkannya. Parker pun berkata, meskipun ras manusia itu menjengkelkan, serakah dan buruk dalam sihir, mereka setidaknya tahu cara berterima kasih kepada seseorang. Choi pun menyadari bahwa ia pun seorang manusia dan Parker pun meminta maaf. Seseorang yang bersamanya itu benar-benar bernama Richard Parker. Choi mungkin tidak mengetahui tentang hal ini, bahwa keluarga Richard Parker itu cukup terkenal dalam bisnis.
Parker pun menanyakan mengapa Choi ingin mengetahui tentang diriku. Choi hanya penasaran saat Richard akan memberikan semua harta kepada Choi. Dengan wajah Parker yang terkejut, Choi mengatakan itu karena Choi mendengar bahwa kalau mereka akan memberikan seluruh kekayaannya pada orang yang menyelamatkan mereka. Choi pun tidak menginginkan harta sebanyak itu dari Parker, dan Parker pun berkata, "Kalau begitu apa maumu?" Choi pun berkata, "Tidak banyak, bantu aku beradaptasi." Sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru karena aku telah berada di dalam Abyss dalam waktu yang sangat lama. Dan Parker pun tersenyum, kenapa Choi tidak bilang dari awal. Parker pun menuruti kemauan Choi. Itulah yang bisa kulakukan untuk penyelamatku. Jangan remehkan Richard Parker. Odaigon pun merasa heran mengapa dia melebih-lebihkan kemurahan hatinya karena memberikan kita tempat tinggal sementara. Choi pun berkata kepada Odaigon, "Bumi dan kerajaanmu itu sangatlah berbeda. Di bumi, jika kau punya sebuah rumah yang sangat besar, itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk pamer. Dan di dalam perjalanan, mobil pun beradu dengan mobil lain, dan terjadilah benturan yang cukup keras. Orang-orang yang di dalam mobil tersebut pun panik seketika karena ada sebuah benturan keras." Parker pun menanyakan kepada pengemudi mobil tersebut apa yang terjadi, dan pengemudi berkata, "Di depan kita ada seorang bajingan mengendarai mobil." Parker pun merasa kaget. Choi pun berpikir, apakah ini sebuah percobaan pembunuhan? Apa mungkin seorang konstelasi jahat telah mengetahui identitasku? Tidak, jika benar begitu, mereka seharusnya akan muncul secara langsung. Dan Odaigon pun berkata pada Choi, "Apakah aku harus mengurusnya? Aku tak pernah menduga akan melihat mobil seperti itu di tengah-tengah gurun." Dan Choi pun berkata, "Apakah kau mengenali orang tersebut?" Dan pria itu pun langsung mendekati Choi dan yang lainnya. Meski dibandingkan dengan standar makhluk mortal, dia jauh lebih kuat dari manusia lain. Choi pun menyadari orang tersebut orang Asia. Dia terlihat familiar. Dan Parker pun mengenal orang tersebut. Orang tersebut pun bernama Dragon Huang. Dan Huang pun berkata, "Itu benar, siapa dirimu, nak?" Dan menjawab, "Aku Richard Parker." Bahwa Huang mengetahui Richard Parker itu putra bungsu keluarga Parker. Huang pun berkata bahwa Alex cukup khawatir tentang Parker yang menjadi seorang hunter. Awalnya Huang ragu, tapi ini benar-benar dirimu, Choi. Clan Master Hyung, apa kau Ryung Hyung? Itu benar, aku mendengar sebuah rumor kalau kau berada di sini. Jadi aku datang untuk berjaga-jaga. Huang pun sudah lama tidak berjumpa dengan Choi dan berkata, "Apakah ini sungguh dirimu?" Parker dan Odaigon pun merasa kebingungan. Lama tidak bertemu. Parker pun menanyakan apakah Huang mengenali Choi, dan ia berkata bahwa Huang mengenali Choi sudah lama. Dan para ajudan pun terkejut bahwa benar-benar ada Dragon Huang di sini yang memiliki Hunter rank S. Mereka bilang dia menikah lagi bulan lalu. Itu pernikahannya yang ke-19. Dan Choi pun heran. Invasi konstelasi jahat terjadi di seluruh dunia secara bersamaan, tak terkecuali Seoul. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.